Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Nurlita dari Prodi Manajemen dengan NIM 23120031 ingin menjelaskan materi tentang kemiskinan di Indonesia. Apa sih kemiskinan itu? Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Menurut Badan Pusat Statistik BPS, pada Maret 2024, tingkat kemiskinan nasional adalah 9,03%. Jumlah penduduk miskin sekitar 25,8 juta jiwa. Kemiskinan lebih tinggi di pedesaan dibandingkan di perkotaan seperti di Papua, NTT, Maluku, dan Sulawesi Tengah. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis kemiskinan. Yang pertama ada kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang terjadi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup, seperti makanan, air bersih, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Contohnya yaitu seseorang yang hidup dengan penghasilan di bawah 500.000 per bulan sehingga tidak mampu membeli makanan bergizi, mempunyai tempat tinggal yang layak huni, dan tidak mempunyai akses fasilitas kesehatan. Yang kedua yaitu ada kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif yaitu kemiskinan yang dilihat berdasarkan standar hidup rata-rata masyarakat sekitarnya. Seseorang disebut miskin secara relatif jika pendapatannya jauh di bawah rata-rata masyarakat di wilayah tersebut, meskipun kebutuhan dasarnya terpenuhi. Contohnya yaitu ada seorang buruh dengan penghasilan 2 juta per bulan di kota besar, meskipun dia bisa makan dan mempunyai tempat tinggal yang layak, namun dia tidak mampu mengikuti gaya hidup masyarakat sekitarnya yang jauh lebih tinggi. Yang ketiga yaitu ada kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh ketimpangan sistem sosial, ekonomi, dan politik yang menghambat akses kelompok tertentu terhadap sumber daya dan peluang. Contohnya yaitu ada petani kecil di pedesaan yang tidak memiliki lahan sendiri dan terpaksa menyewa lahan milik orang kaya dengan harga yang tinggi. Mereka terjebak dalam sistem yang tidak adil dan sulit keluar dari kemiskinan karena akses terhadap modal dan pasar sangatlah terbatas. Yang keempat, ada kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural ini kemiskinan yang berkaitan dengan budaya atau pola pikir masyarakat yang cenderung pasrah, tidak ingin berubah, dan kurang motivasi untuk memperbaiki taraf hidup. Contohnya yaitu seseorang yang terbiasa dengan mengandalkan bantuan dan tidak termotivasi untuk mencari pekerjaan karena mereka merasa kemiskinan itu adalah takdir. Selanjutnya ada penyebab kemiskinan di Indonesia. Yang pertama ada ketimpangan akses pendidikan dan keterampilan. Banyak masyarakat di daerah terpencil yang kurang mampu dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini berdampak pada rendahnya keterampilan kerja sehingga sulit bersaing di bidang tenaga kerja. Kedua, ada ketimpangan ekonomi yang masih tinggi. Sebagian kecil penduduk menguasai sebagian besar aset dan sumber daya, sementara kelompok miskin sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Yang ketiga, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, seperti layanan kesehatan, air bersih, dan rumah yang layak belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Ketidakadilan akses ini memperparah kondisi hidup masyarakat miskin. Yang keempat, korupsi dan tata kelola pemerintahan yang lemah. Korupsi menghambat efektivitas program pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat luas. Kelima, bencana alam dan perubahan iklim. Indonesia rawan bencana yaitu seperti banjir, gempa, dan kekeringan yang seringkali memiskinkan masyarakat yang sudah rentan, terutama petani dan nelayan. Kemiskinan di Indonesia memiliki dampak luas yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional. Yang pertama itu dampak sosial. Tingginya angka kriminalitas karena sebagian orang terpaksa melakukan kejahatan demi bertahan hidup. Dan terganggunya keharmonisan keluarga karena tekanan ekonomi bisa jadi menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga atau perceraian. Yang kedua, ada dampak ekonomi. Produktivitas rendah karena masyarakat miskin cenderung memiliki keterampilan dan pendidikan yang rendah. Yang ketiga, dampak pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin sering putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan karena terhalangnya biaya dan kualitas pendidikan yang menurun karena keterbatasan fasilitas dan tenaga pendidik di wilayah tersebut.
Yang keempat itu ada dampak kesehatan. Akses layanan kesehatan yang rendah menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan bayi serta gizi buruk. Selanjutnya, ada beberapa program yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengetaskan kemiskinan di Indonesia. Yang pertama, ada program Keluarga Harapan atau PKH. Bantuan sosial bersyarat ini untuk keluarga yang tidak mampu agar anak-anak mereka bisa tetap sekolah, mendapat layanan kesehatan dan gizi yang baik. Yang kedua ada bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Bantuan berupa saldo elektronik ini yang digunakan untuk membeli kebutuhan pokok di e-warung, bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat yang tidak mampu. Ketiga ada Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Bantuan biaya pendidikan ini untuk anak usia sekolah dari keluarga yang kurang mampu dari SD hingga perguruan tinggi. Yang keempat ada Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Akses layanan kesehatan gratis melalui BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu. Yang kelima ada bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD. Bantuan tunai ini dari dana desa untuk masyarakat desa yang terdampak kemiskinan dan krisis ekonomi. Yang keenam ada program UMKM dan kredit usaha rakyat atau KUR. Pinjaman berbunga rendah yang didukung pemerintah untuk membantu usaha mikro dan kecil agar berkembang dan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketujuh ada pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja. Program ini membantu masyarakat untuk meningkatkan daya saing masyarakat dalam dunia pekerjaan. Nah, selanjutnya ada beberapa tantangan penanganan kemiskinan di Indonesia. Yang pertama yaitu ketidaktepatan sasaran program bantuan. Karena banyaknya program bantuan sosial belum tepat sasaran karena masih ditemukan data yang tidak akurat atau penerima bantuan ganda sementara yang benar-benar miskin justru tidak mendapatkan bantuan. Yang kedua, ketimpangan wilayah. Kemiskinan lebih tinggi di wilayah timur Indonesia dan pedesaan. Akses infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang terbatas memperlambat upaya pengentasan kemiskinan di daerah-daerah tersebut. Yang ketiga, korupsi dan birokrasi yang tidak efisien. Penyalahgunaan anggaran dan lemahnya pengawasan membuat program tidak berjalan optimal dan mengurangi dampak nyata terhadap masyarakat miskin. Yang keempat, ada keterbatasan lapangan kerja. Banyak masyarakat miskin bekerja di sektor informal berupa rendah dan tanpa jaminan sosial. Peluang kerja formal masih terbatas terutama bagi lulusan pendidikan yang rendah. Yang kelima, rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan memperparah rendahnya kualitas SDM. Anak-anak miskin sering putus sekolah dan tidak mendapat layanan kesehatan memadai, yang membuat kemiskinan terus berulang antar generasi. Sekian pemaparan materi dari saya tentang kemiskinan di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.